Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat dan pemeliharaanmu. Biarlah melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh dituntun bagaimana kami harus menjalani hidup hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kitab Sakaria pasal 10 dan pasal 11. Demikian. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur, anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorai karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah
hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin busan, sebab telah rata hutan yang bebas lepas itu. Dengar, para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, dan satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dan dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan diri lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati. Biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkannya perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua pasal yang kita baca hari ini, ada 3 poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, pada pasal 10 ayat 1-2 menjelaskan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang memberi hujan dan berkat. Oleh karena itu, umat diajar untuk memohon berkat pada Tuhan saja, bukan yang lainnya. Hal itu menjadi penegasan karena
Pada waktu itu umat sering digoda untuk memohon berkat atau bantuan pada ilah-ilah yang lain di tengah pergumulannya. Bahkan mereka digambarkan seperti domba yang tak bergembala. Pasal yang ke-10 ayat 3 sampai pasal 11 ayat 3 menunjukkan bagaimana murka Tuhan kepada para gembala atau pemimpin-pemimpin yang membuat domba-dombanya hidup dalam keterasingan atau dikuasai oleh kuasa-kuasa asing. Oleh karena itu, Allah akan turun tangan sendiri untuk menolong domba-dombanya dan membebaskan sehingga terlepas dari belenggu kuasa-kuasa asing. Pada pasal 11 ayat 4 sampai 17 digambarkan ada gembala yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Namun ada gembala yang menggembalakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gembala yang pertama digambarkan sebagai gembala yang mengembalakan dengan menggunakan tongkat kemurahan dan ikatan, sehingga domba-dombanya dapat terjaga dengan baik, bahkan domba-domba satu dengan yang lain tetap dalam kesatuan. Namun ada gembala yang pandir atau bebal, yaitu gembala yang tidak peduli dengan mereka yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat melainkan memakan dagingnya, yang meninggalkan kambing domba gembalaannya. Gembala yang kedua ini akan dimurkai oleh Allah karena tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 3 poin ini mari kita terarah hanya pada Tuhan saja untuk meminta segala pertolongan, karena Allah lah yang menjadi sumber berkat kita. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap gumul juang kita. Allah sanggup tidak hanya memberkati hidup kita, tetapi juga melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang merusak kehidupan kita. Ia akan menghadirkan gembala yang penuh dengan kemurahan dan ikatan persaudaraan, sehingga kita boleh hidup dalam bimbingan Tuhan. Karena itu, bagi setiap kita yang dipercaya untuk menggembalakan, baik itu di tengah keluarga, persekutuan, atau masyarakat, mari kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh agar setiap domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita boleh terjaga dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajarkan kepada kami sebagai umat-Mu untuk terus hanya mengarahkan hati padamu, baik di tengah suka maupun duka kami. Dan juga kami berdoa untuk para gembala, pemimpin, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah persekutuan maupun di tengah bangsa kami, agar mereka dimampukan menjadi gembala yang menggunakan tongkat kemurahan dan ikatan persaudaraan, sehingga mereka mampu melakukan tugas dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.